Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pak harap semuanya sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tema 2, gerak kombinasi non-lokomotor, muatan PJOK KD 3.2, yaitu gerak kombinasi meliuk dan memutar badan, dan gerak kombinasi pada permainan lompat tali, yaitu memutar pergelangan tangan dan meloncat. Adapun kompetisi dasar kita yaitu KD 3.2, memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor, dan KD 4.2, mempraktikkan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Setelah belajar hari ini, Bapak harapkan anak-anak setelah menyimak video penjelasan materi dapat menjelaskan prosedur gerakan kombinasi meliukkan badan dan memutar badan atau lengan dengan benar, menjelaskan prosedur gerakan kombinasi permainan lompat tali dengan benar, dan saat tatap muka kita akan berlatih gerakan kombinasi meliuk badan dan memutar badan. Nah, setelah berlatih, Bapak harapkan anak-anak dapat mempraktikkan kombinasi gerakan meliukkan badan dan memutar badan dengan benar. Nah, saat tatap muka juga kita akan berlatih permainan lompat tali. Setelah berlatih, Bapak harapkan anak-anak dapat mempraktikkan kombinasi gerakan memutar pergelangan tangan dan meloncat di tempat dalam permainan lompat tali ini dengan benar. Nah, anak-anak, salah satu bentuk cara kita bersyukur, cara kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan cara menjaga kesehatan kita selalu. Mari kita baca Yesaya pasal 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersujudlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dari ayat ini anak-anak, Tuhan meminta kita agar kita selalu bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan yang memberi kita alat gerak dan tubuh yang sehat, sehingga dapat kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, untuk melakukan kegiatan olahraga yang kita pelajari hari ini, yaitu mempraktikkan gerak kombinasi non-lokomotor, yaitu meliukkan badan dan memutar badan, serta gerak memutar pergelangan tangan dan meloncat di tempat pada permainan lompat tali. Nah, apa sih yang dimaksud gerak non-lokomotor itu? Gerak non-lokomotor itu adalah gerak di tempat atau gerakan tanpa berpindah tempat. Artinya gerakan ini dilakukan diam di tempat tanpa berpindah-pindah. Contoh gerakan non-lokomotor yaitu meliukkan badan. Perhatikan pada gambar meliukkan badan, kemudian memutar badan ke samping kiri atau ke samping kanan, kemudian memutar pergelangan tangan, membungkuk dan mengayun. Nah, ayo kita berlatih kombinasi gerak meliukkan badan dan memutar badan. Nah, anak-anak, sebelum kita berlatih kegiatan atau melakukan kegiatan, sebaiknya kita selalu berdoa supaya mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, sebelum berlatih kegiatan olahraga, kita juga harus melakukan pemanasan supaya otot-otot kita tidak kaku dan tidak mudah cedera saat melakukan kegiatan olahraga. Nah, perhatikan gambar anak-anak saat berlatih kombinasi gerakan meliukkan badan dan memutar badan. Pertama, badan kita tegak. Badan kita tegak. Kemudian, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Kemudian putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Lalu, badan kembali berdiri tegak. Rentangkan kedua tangan ke depan. Kemudian putarlah badan ke arah bawah atau membungkuk badan ya. Kemudian yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah.
Kemudian yang ke-9, liupkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, inilah prosedur atau tahapan melakukan kegiatan kombinasi gerak non-lokomotor, meliupkan badan dan memutar badan. Perhatikan gambar berikut. Nah, setelah berlatih anak-anak, setelah melakukan olahraga, kita juga harus melakukan pendinginan agar kondisi tubuh kita kembali pada kondisi semula dan otot-otot kita kembali rileks dan santai, tidak tegang lagi. Nah, anak-anak, kita juga hari ini akan belajar tentang gerak kombinasi non-lokomotor pada permainan lompat tali. Nah, ayo kita berlatih permainan lompat tali. Namun sebelum berlatih, kita juga harus menyiapkan alatnya. Ada alat yang harus kita gunakan dalam permainan lompat tali, yaitu tali skipping. Yang ini tali skipping, perhatikan gambar. Kemudian ada tali karet gelang. Nah, ini tali karet gelang. Ini alat yang kita gunakan dalam permainan lompat tali. Kalau tidak punya tali skipping, boleh menggunakan tali karet gelang. Nah, sekarang baru kita berlatih. Kalau sudah siapkan alatnya, ayo kita berlatih permainan lompat tali. Nah, sebelum berlatih permainan lompat tali, kita juga harus berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kemudian melakukan pemanasan supaya otot kita tidak kaku dan tidak mudah cedera. Nah, setelah berlatih juga kita harus melakukan pendinginan supaya tubuh kita kembali pada kondisi semula. Nah, perhatikan permainan lompat tali. Perhatikan gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Ini adalah permainan lompat tali yang dilakukan secara individu atau perorangan. Sedangkan gambar yang ketiga, permainan lompat talinya dilakukan secara berkelompok. Nah, anak-anak, gerak kombinasi non-lokomotor pada permainan lompat tali adalah memutar pergelangan tangan. Nah, kamu memutar pergelangan tangan yaitu saat kamu memutar tali skippingnya atau tali karet gelangnya. Nah, ini disebut gerak dasar non-lokomotor, memutar pergelangan tangan. Nah, dikombinasikan atau digabungkan dengan gerak meloncat di tempat. Nah, ini temanmu sedang melakukan gerak meloncat di tempat. Kemudian teman yang lainnya memutar tali karet gelangnya menggunakan pergelangan tangannya ya. Nah, jadi di dalam permainan lompat tali ini terdapat dua gerak dasar non-lokomotor yang dikombinasikan atau digabungkan. Nah, gerak kombinasi non-lokomotor pada permainan lompat tali tadi yaitu memutar pergelangan tangan, yaitu saat kamu memutar tali, dan meloncat di tempat. Permainan lompat tali dapat dilakukan secara berkelompok, ini berkelompok, dan ini secara perorangan atau individu ya. Nah, melakukan permainan lompat tali ini sangat berguna untuk melatih kecepatan atau kelincahan tubuhmu ya. Nah, itulah penjelasan singkat dari Pak Al. Pak Al harapkan anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan mempersiapkan alat yaitu tali skipping atau tali karet gelang yang akan kita gunakan saat tatap muka pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Bapak harapkan anak-anak sudah menyiapkan alatnya sehingga saat tatap muka kita akan mempraktikkan permainan lompat tali ini dengan lancar. Kalau alat-alatnya sudah siap, kita bisa mempraktikkannya. Dan anak-anak juga bisa mempraktikkan permainan lompat tali ini di rumah. Tapi ingat, utamakan keselamatan dan kehati-hatian.
Sekian video penjelasan dari Pak Al. Pak ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.